01040028. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Information Communication and Technology atau yang biasa dikenal dengan ICT. ICT atau Information Communication and Technology itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah teknologi informasi dan yang kedua adalah teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang membantu manusia dalam mengubah, mengirim, menyimpan, mengomunikasikan dan juga menyebarluaskan informasi-informasi yang ada di seluruh dunia. Sedangkan untuk teknologi komunikasi adalah teknologi yang membantu manusia dalam mengirimkan pesan dan juga menerima pesan yang bermaksud untuk menyampaikan pesan agar pesan tersebut tersampaikan kepada penerima dan penerima mampu memahami apa pesan yang dikirimkan. Jadi, pengertian dari Information Communication and Technology atau yang biasa dikenal dengan ICT adalah kumpulan teknologi yang membantu manusia dalam mengakses, mengelola, mengubah, menyimpan, mengirim, mengomunikasikan, dan menyebarluaskan seluruh informasi yang ada di dunia melalui berbagai perangkat seperti komputer, perangkat lunak, internet, dan lain-lain. Adapun aplikasi ICT dalam berbagai bidang, yang pertama pada bidang sains, yang kedua pada bidang teknik dan rekayasa, yang ketiga pada bidang bisnis, yang keempat pada bidang administrasi umum, yang kelima pada bidang perbankan, yang keenam pada bidang pendidikan, yang ketujuh pada bidang pemerintahan, yang kedelapan pada bidang kesehatan, yang kesembilan pada bidang transportasi, dan yang terakhir pada bidang militer. Adapun contoh aplikasi ICT dalam berbagai bidang, yang pertama pada bidang sains, di mana aplikasi ICT-nya adalah satelit. Yang kedua pada bidang teknik dan rekayasa, di mana aplikasi ICT-nya adalah e-commerce. Yang ketiga pada bidang bisnis, di mana contoh aplikasi ICT-nya adalah Tech-Conference. Yang keempat pada bidang administrasi umum, contoh aplikasi ICT-nya adalah ADMS atau Electronic Document Management System. Kelima pada bidang perbankan, yaitu contoh aplikasi ICT-nya adalah e-banking. Yang keenam pada bidang pendidikan, contoh aplikasi ICT-nya adalah e-learning. Yang ketujuh pada bidang pemerintahan, contoh aplikasi ICT-nya adalah e-government. Yang kedelapan pada bidang kesehatan, contoh aplikasi ICT-nya adalah USG, EKG, dan lain-lain. Yang kesembilan pada bidang transportasi umum, contoh aplikasi ICT-nya adalah Google Maps. Dan yang terakhir pada bidang militer, contoh aplikasi ICT-nya adalah GPS militer dan drone. Ada begitu banyak peran ICT dalam berbagai bidang. Lebih lanjut lagi, saya akan menjelaskan peranan ICT dalam bidang pendidikan. Information Communication and Technology atau yang biasa dikenal dengan ICT dapat diterapkan pada semua aktivitas pembelajaran, dimulai dari pembuatan rencana pembelajaran, persiapan materi pembelajaran, penyajian materi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi pembelajaran. Ada tiga kondisi pemanfaatan ICT dalam bidang pendidikan. Yang pertama, memiliki akses yang mudah ke perangkat teknologi termasuk koneksi internet. Yang kedua, kesediaan konten digital sebagai sumber bahan ajar yang mudah dipahami. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi. Peran ICT dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama sebagai infrastruktur pembelajaran, di mana ICT menyediakan sarana dan alat bantu dalam menunjang proses pembelajaran, serta ICT menyediakan sistem yang mendukung dan memfasilitasi proses pembelajaran. Dan peran ICT yang kedua dalam bidang pendidikan yaitu sebagai sumber bahan ajar, yang dimana pada ICT dia menyediakan segala jenis informasi terkait materi pembelajaran yang dapat diakses dengan mudah melalui internet. Information Communication and Technology atau ICT juga diterapkan dalam bidang pendidikan, khususnya pada pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran abad ke-21 ini merupakan pembelajaran yang mempersiapkan generasi penerus menjadi generasi yang harus memiliki kemampuan kecakapan abad 21.
Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa penerapan ICT dalam pembelajaran abad 21 mengharuskan generasi penerus memiliki kemampuan kecakapan abad 21, di mana kecakapan abad 21 ini terbagi atas tiga. Yang pertama, kecakapan pembelajaran dan inovasi. Yang kedua, kecakapan informasi, media, dan teknologi. Dan yang ketiga, kecakapan kehidupan dan karir. Penerapan ICT dalam pembelajaran terbagi atas yang pertama, ICT sebagai tools atau alat bantu. Yang kedua, belajar yang difasilitasi oleh ICT, di mana belajar yang difasilitasi oleh ICT ini terbagi atas tiga. Yang pertama, CIA atau Computer Assisted Instructional Inking. Yang kedua, CIL atau Computer Assisted Learning. Yang ketiga, e-learning. Yang pertama adalah CIA atau Computer Assisted Instructional Inking, di mana pemanfaatan ICT untuk membantu dalam mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber untuk mendukung penelitian ilmiah. Yang kedua adalah CIL atau Computer Assisted Learning, merupakan aplikasi pembelajaran berbasis komputer di mana siswa dengan mudah berinteraksi dengan komputer untuk mempelajari materi pembelajaran. Dan yang ketiga ada e-learning, yang merupakan cara penyampaian materi pembelajaran melalui internet. Adapun tantangan dalam penerapan ICT di bidang pendidikan. Yang pertama, pengajar harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi, sehingga pengajar mampu memanfaatkan keunggulan dari ICT tersebut agar aktivitas pembelajaran semakin inovatif. Yang kedua, pengembangan konten pembelajaran dalam dunia pendidikan harus sesuai dengan perkembangan ICT yang ada, sehingga konten-konten pembelajaran yang dihasilkan mampu beradaptasi dengan perkembangan ICT yang ada pada saat ini. Adapun contoh aplikasi penerapan ICT di bidang pendidikan yaitu Google Classroom dan juga e-learning, di mana dua aplikasi ini membantu mahasiswa dan mahasiswi juga siswa dan siswi dalam mengakses berbagai informasi dari materi pembelajaran yang akan mereka pelajari dan juga menjadi tempat untuk mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, pendidik, ataupun dosen. Di dalam ICT terdapat teknik pencarian informasi berbasis internet. Nah, teknik pencarian informasi berbasis internet ini terbagi atas tiga. Yang pertama ada Interconnected Network, yang kedua IP atau Internet Protocol, dan yang ketiga adalah TCP atau Transmission Control Protocol. Yang pertama adalah Interconnected Network, di mana merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Yang kedua adalah IP atau Internet Protocol, di mana komputer-komputer yang saling terhubung dibedakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada TCP atau Transmission Control Protocol, yang merupakan jaringan yang membentuk internet, bekerja berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Di dalam ICT terdapat berbagai jenis teknologi koneksi internet. Yang pertama adalah GPRS atau Global Package Radio Service, yang kedua adalah EDGE atau Enhanced Data Rates for Global Evolution, yang ketiga adalah 3G, yang keempat adalah HSTPA atau High Speed Downlink Packet Access, yang kelima adalah 4G, dan yang keenam adalah 5G. Adapun strategi pencarian informasi di internet, yang pertama menggunakan logika boolean yaitu AND, OR, NOT, dan lain-lain. Yang kedua menggunakan frasa yaitu penggabungan beberapa kata agar tidak ditelusuri oleh browser secara terpisah. Yang ketiga menggunakan pemenggalan yaitu memenggal kata pada saat melakukan pencarian di browser. Yang keempat menggunakan pembatasan field, di mana merupakan teknik pencarian informasi dengan membatasi pencarian dengan format file tertentu. Yang kelima dengan langsung mencari ke alamat situs atau URL yang kita inginkan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu dengan menggunakan case sensitive, yaitu pencarian dengan menggunakan huruf kecil maupun huruf besar untuk menghasilkan temuan yang berbeda. Etika penggunaan ICT adalah prinsip yang mengatur perilaku dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara bertanggung jawab, aman, dan berintegritas. Adapun macam-macam etika dalam penggunaan ICT, yang pertama, menghargai privasi dan keamanan data. Yang kedua, menghindari plagiarisme dan menghormati hak cipta. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam penyebaran informasi.
Yang keempat, tidak melakukan cyberbullying atau pelecehan online. Dan yang kelima, menghindari akses tanpa izin. Sekian dari penjelasan yang dapat saya berikan tentang ICT atau Information Communication and Technology. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.